Halo teman-teman, saat ini saya akan memberikan penjelasan kepada teman saya yang mengatakan, bukankah semuanya telah dihalalkan dalam perjanjian baru, tepatnya dalam Kisah Para Rasul 10? Apakah memang benar seperti itu? Nah, saat ini saya akan berikan jawabannya dengan sederhana. Mari kita ikuti. Kisah 10 ayat 15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Memang ayat ini kelihatannya menyatakan bahwa Allah merubah perintahnya dari ada binatang yang halal dan ada binatang yang haram menjadi semua binatang halal. Dan sebagian orang menggunakan ayat ini untuk membenarkan dirinya untuk memakan semua binatang yang diciptakan Allah. Tetapi kita perlu ingat, untuk mempelajari Alkitab kita tidak boleh berpatokan pada satu ayat saja, karena ayat-ayat di dalam Alkitab tidak ada yang saling bertentangan, tapi saling mendukung. Itulah sebabnya kita perlu membaca pasal ini, Kisah Para Rasul 10 ini secara keseluruhan, supaya kita dapat mengerti makna yang sesungguhnya. Supaya teman-teman dapat betul-betul memahami kisah ini, silahkan dibaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 secara keseluruhan. Kalau kita baca sekarang terlalu panjang, dan saya akan langsung ceritakan saja kisahnya. Jadi, kisah ini diawali dari seorang yang bernama Cornelius. Jadi dia adalah seorang perwira pasukan Italia. Dia bukanlah orang Yahudi atau orang Israel, tetapi dia dan seisi rumahnya adalah orang saleh dan takut akan Tuhan, juga senantiasa berdoa kepada Tuhan, dijelaskan ayat 1 dan ayat 2. Lalu datanglah malaikat Tuhan yang berkata kepada Cornelius untuk menyuruh beberapa orang ke Yope untuk menjemput Simon Petrus. Dan Cornelius pun menyuruh 2 orang hambanya dan seorang prajuritnya untuk menjemput Simon Petrus, seperti yang dikatakan malaikat itu. Tapi ini catatan yang sangat perlu kita ingat, bahwa bangsa Israel saat itu merasa bahwa merekalah bangsa yang paling tinggi rasnya, dan merekalah yang paling hebat, mereka umat pilihan, jadi mereka merasa pasti selamat. Dan mereka juga menganggap bangsa lain itu tidak diberkati. Itulah sebabnya mereka tidak mau bergaul dengan bangsa lain. Kita ingat saat Yesus berbincang dengan seorang perempuan Samaria. Jadi Samaria ini bukan bangsa Israel dalam Yohanes 4, dan perempuan itu sangat heran melihat Yesus. Kenapa Yesus mau bergaul dengan mereka? Dan kebiasaan inilah yang tetap Petrus pegang, kebiasaan jelek ini, yang beranggapan bahwa bangsanya lah yang paling baik dan bangsa lain tidak layak. Jadi jika mereka bergaul dengan bangsa lain, mereka akan menjadi najis atau haram. Sekarang mari kita kembali ke kisah Petrus dan Cornelius ini. Dan keesokan harinya pun merasa lapar pada ayat yang ke-10 dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba roh meliputi dirinya. Kemudian kisah 10 ayat 11 dikatakan, tampaklah olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Ayat selanjutnya, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat yang ke-14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayat yang ke-15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi kisah ini menceritakan di mana Petrus dihadapkan oleh Tuhan berbagai jenis binatang. Kemudian Allah menyuruh untuk memakannya. Tapi Petrus berkata kepada Tuhan dia tidak mau memakannya, karena dia belum pernah memakan sesuatu yang haram
dan najis. Kemudian Allah mengatakan apa yang dihalalkan oleh Allah jangan kamu haramkan. Dan ini terjadi sampai 3 kali sebelum bungkusan itu akhirnya terangkat ke langit. Tapi kita perlu ingat teman-teman, ayat yang ke-17 dikatakan, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Jadi, ini adalah penglihatan, dan Petrus pun masih bertanya-tanya, apa arti penglihatan itu? Dan sementara Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, tiba-tiba datanglah 3 orang yang sedang mencarinya untuk mengajaknya ke rumah Kornelius. Singkat cerita, mereka kembali ke rumah Kornelius, dan setibanya di sana Kornelius menyambut baik Petrus. Bahkan Kornelius sampai bersujud di kakinya Petrus. Tapi ayat yang ke-26, Petrus mengatakan, bangunlah, aku hanya manusia biasa saja. Jadi sementara mereka masuk di dalam, Petrus melihat ada banyak orang di situ. Kemudian Petrus mengatakan, Kisah 10 ayat 28, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Dan kemudian mereka lanjut bercerita-cerita, dan akhirnya pada ayat ke-34 Petrus katakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi arti dari perikop atau ayat ini sebetulnya tidak berbicara tentang binatang haram atau halal, tetapi sesungguhnya bagaimana cara kita memandang orang lain. Bagaimana cara Petrus memandang orang lain? Apakah Petrus tetap memegang kebiasaan yang buruk, menganggap kalau bukan Yahudi itu najis atau haram? Maka sebetulnya Tuhan sedang menegur dia, dan akhirnya Petrus pun sadar bahwa tidak ada bedanya orang. Jika mereka mau menurut Tuhan, maka Tuhan akan tetap menerima mereka. Dan terbukti akhirnya keluarga Kornelius dibaptiskan pada ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48 setelah Petrus berkhotbah di sana. Jadi sudah cukup jelas bahwa apa yang dikatakan oleh sahabat saya tadi kurang tepat, karena sebetulnya perikop ini, ayat ini sedang tidak membahas atau tidak membahas tentang binatang haram dan yang dihalalkan oleh Allah. Ini berbicara tentang bangsa-bangsa lain yang bagi orang Yahudi dianggap najis, haram, dan tidak tahir. Tetapi pada pandangan Tuhan tidak ada pemisahan kelompok, ras, dan suku bangsa. Semuanya sama saja karena Yesus telah mati juga untuk mereka. Itulah penjelasan yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin.